Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi nih di pertemuan ke-9 Ekonomi Syariah. Nah, kita bakalan ngomongin tentang permintaan dan penawaran dalam perspektif ekonomi syariah. Kemarin kita udah bilang nih, permintaan dan penawaran bisa dilihat dari apa namanya mikro dan makroekonomi. Cuman kali ini kita ngelihat dari skala besarnya, dilihat dari perspektif ekonomi syariah itu sendiri. Sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh ya dibandingkan dengan makro dan mikro, cuman yang berbeda jauh nanti adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam penerapan ekonomi syariah itu sendiri. Nah, table of contents, kali ini kita bakal ngomongin yang pertama adalah pengertian dari permintaan dan penawaran itu sendiri. Nanti kita juga lihat dari permintaan dan penawaran dalam bentuk ekonomi syariahnya. Kemudian pembentukan pasar, kita lihat pasar itu dibentuk dari apa aja. Kemudian pembentukan harga di dalam pasar itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah peran pemerintah di dalam mengontrol pasar. Nah, di sini ada perbedaan yang cukup signifikan ya, di mana pemerintah itu diharapkan menjadi sebuah ulil amri atau seorang atau peran ulil amri untuk menarik atau mengambil keputusan yang bertujuan untuk apa namanya mensejahterakan masyarakat. Sebenarnya konsepnya sama, cuma yang digunakan adalah prinsip yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat nih dari Quran Surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang adil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha yang penyayang dan Maha pengampun kepadamu. Nah, di sini surat An-Nisa itu menjadi dasar dari sebuah perekonomian syariah itu sendiri. Ya, pertama adalah pengertian. Kita masuk ke pengertian permintaan dan penawaran. Nah, pengertian penawaran ini sendiri, penawaran merupakan sejumlah barang atau jasa yang akan dibelikan kepada tingkat harga. Nah, hubungan harga barang atau jasa dan jumlah tersebut akan menghasilkan hukum permintaan yang kita biasa dulu bilang tuh centris paribus. Nah, pengertian penawaran ini, kalau misalnya dalam syariah, bisa dilihat nih dari logika faktor-faktor yang digunakan dalam penawaran. Sebenarnya itu sama pengertiannya, cuma kita lihat konsep atau penerapan aplikasi yang dilakukan oleh ekonomi syariah. Nah, di sini kita lihat ada pendapatan konsumen sebagai faktor dari penawaran. Ya, tadi kita mulai sampai di pendapatan konsumen. Nah, di sini pendapatan konsumen ini akan meningkatkan daya beli. Ini sama aja ya ketika di permintaan yang biasa atau konvensional, ketika pendapatan konsumen itu meningkat, maka daya beli itu juga akan meningkat. Nah, namun dalam Islam perbedaannya adalah kenaikan tingkat pendapatan ini harus digunakan sebaik-baiknya agar tidak bolos dalam pemanfaatan kegunaan pendapatan tersebut. Jadi, kalau misalnya cuma dibuat hal-hal yang bersifat hedon, itu secara apa namanya ekonomi syariah itu tidak berlaku. Nah, kemudian kita ngomongin tentang selera konsumen. Jadi, misal ada perubahan zaman, terjadi perubahan selera konsumen itu pasti ya. Nah, dalam Islam ini tidak melarang seseorang untuk memiliki selera tersendiri. Namun, ada batasan-batasan yang harus dimiliki secara syariah yang baik, tidak berlebihan dan tidak melakukan hal mubazir atau tidak di luar batas kewajaran yang biasa digunakan. Nah, ini sama ya kurva penawarannya, di mana price-nya lebih tinggi, maka apa namanya yang dijual kuantitasnya cuma satu. Begitu juga ketika misalnya nanti menurun nih harganya, maka jumlah yang dijual itu juga semakin banyak gitu. Nah, selanjutnya pengertian permintaan nih dari pemermintaan sendiri ini. Penawaran ini merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dalam berbagai tingkat harga atau jumlah tertentu. Semakin rendah suatu barang, maka akan semakin kecil yang ditawarkan oleh konsumen. Nah, hal ini sesuai nih ya, sama ini dengan hukum permintaan yang terjadi di dalam ekonomi syariah. Namun, faktor corak Islamnya dilihat dari faktor penawaran. Yang pertama, harga input. Di sini ada komponen utama dalam biaya produksi, di mana dalam ekonomi Islam mendorong kita sebagai pelaku produksi untuk menggunakan SDM dan SDA, nah, sumber daya manusia dan sumber daya alam ini dengan tetap memelihara keseimbangan alam dan pemanfaatannya. Nah, salah satu cara atau apa namanya? Salah satu cara atau faktor yang bisa dilakukan atau cara gitu yang bisa dilakukan untuk mendorong apa namanya
mendorong memelihara keseimbangan sumber daya manusia adalah salah satunya ini dengan hadis yang muncul, yaitu berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya mengering. Ini dari Ibnu Majah. Nah, kemudian dilihat dari permintaan ini, kita juga lihat dari sisi maslahat. Di mana maslahat ini atau dalam kurung ini dalam kebermanfaatan gitu lah ya. Jika maslahat yang terkandung di dalam barang di jumlah produksi ini meningkat, maka produsen diharapkan semakin memperbanyak jumlah produksinya. Namun sebaliknya, jika produsen ini meninggalkan apa namanya maslahatnya itu rendah banget atau malah justru mendekati haram gitu ya yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di sekitar, maka ada baiknya produsen ini meninggalkan barang dan mengganti kandungan yang maslahatnya yang lebih tinggi atau kebermanfaatannya lebih tinggi di dalam sebuah komunitas atau sebuah masyarakat. Nah, ini di sini ada kurva permintaan, di mana kurva permintaan ini sendiri sama ya dengan kurva permintaan yang konvensional. Nah, di sini kita ngomongin tentang pembentukan pasar. Pasar sendiri ini dalam Islam itu seperti apa sih? Nah, kita akan lihat. Di sini pengertian pasar itu adalah merupakan tempat atau wadah bertemunya penawaran dan permintaan dalam perekonomian. Nah, keseimbangan pasar ini merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dan jumlah tertentu. Intinya, kalau misalnya pasar ini adalah wadahnya, kemudian keseimbangan pasar ini merupakan tempat atau harga yang dimana bertemunya nih titik yang dijual sesuai dengan harga yang dijual dan ada yang membeli. Halnya seperti itu. Nah, kemudian kita melihat efisiensi. Kalau efisiensi ini diartikan sebagai bentuk alokasi sumber daya yang memaksimalkan kesejahteraan yang diterima oleh semua anggota masyarakat, yaitu dalam bentuk apa? Dalam perannya sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Ini melihat efisiensi dalam pasar. Nah, di dalam ekonomi Islam kita bisa lihat nih sejarah dari pasar Islam itu sendiri. Nah, yang pertama ini sebenarnya jual beli dilakukan itu setelah masa Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Jadi ini pengaplikasiannya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelumnya sudah ada jual beli namun tidak berdasarkan prinsip syariah atau pasar syariah ini sendiri. Nah, penerapan pasar ini berbentuk namanya nih ya pasar Madinah ini menurut Jafar 1988. Nah, ini mempunyai karakteristik seperti yang pertama, tanah dan bangunannya yang dibutuhkan di pasar itu disediakan oleh masyarakat sekitar. Tidak ada penyewaan untuk penggunaan lahan dan fasilitas yang disediakan oleh pasar. Kemudian, dilarang mendirikan bangunan atau menempati tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan di pasar. Nah, kalau misalnya ada yang melanggar, pemimpin ini menerapkan pembakaran pada tenda pelanggar dan penjual tidak diperbolehkan untuk berjualan kembali. Nah, kemudian yang keempat, ada tempat-tempat yang memiliki bangunan, prioritas izin hanya berlaku 1 hari dengan prinsip siapa cepat dia dapat. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk apa namanya melakukan jual beli di pasar tersebut. Nah, di sini secara lebih detailnya ya, karakteristik pasar Islam sendiri ini sebenarnya yang pertama adalah jumlah pembeli dan penjual itu banyak. Kemudian yang kedua, tidak ada hambatan dalam perdagangan. Kemudian yang ketiga, jadi kalau misalnya yang kedua ini ya, tidak ada hambatan dalam perdagangan. Ini tuh sangat-sangat bertentangan dengan hal yang sering kita apa namanya sering kita eluk-elukan sebagai pasar bebas gitu ya. Nah, pasar bebas di sini adalah konsep yang diangkat oleh pasar Islam, namun ada batasan-batasan syariah yang harus diperhatikan. Nah, kayak seringkali misal kita ngomongin apa namanya prinsip pasar bebas yang tidak ada hambatan sama sekali, itu seringkali kita terjebak di dalam teori Keynesian. Tapi sebenarnya hal itu bisa terjadi ketika karakteristik pasar Islam ini dibumingkan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, patuh pada kode etik dalam transaksi. Jadi, ada kode etik yang harus diterapkan nih di dalam transaksi. Dan keduanya, pelanggan maupun konsumen, pelanggan maupun penjual, itu sama-sama mematuhi kode etik tersebut. Kemudian keempat, peraturan patuh pada syariah. Jadi ada barang-barang yang tidak boleh dijual, ada barang-barang yang tidak
sebaiknya dijual secara bebas dan segala macamnya yang punya aturan tersendiri. Kemudian yang kelima ada larangan untuk menimbun dan memonopoli. Misal nih, larangan menimbun itu misal kayak kemarin kejadiannya, masker. Semua orang butuh masker, terus kemudian masker itu masih berada di harga yang masih sangat stabil gitu ya waktu itu. Kemudian ketika semua orang sadar bahwa kebutuhan masker itu sangat luar biasa, ternyata ada oknum-oknum yang berusaha untuk menimbun. Pertamanya dia beli harga 15.000, kemudian dijual lagi setinggi-tingginya karena apa? Karena permintaan dari pasar itu tinggi. Nah, itu larangan yang tidak boleh terjadi di dalam pasar Islam. Nah, kemudian yang terkait dengan monopoli gitu ya. Jadi semua orang itu boleh untuk menjual berbagai macam barang yang bisa dia jual tanpa ada maksud untuk memonopoli atau tidak memperbolehkan orang lain untuk berjualan dengan barang dagangan yang sama. Kemudian yang keenam, peran pemerintah dalam memperstabilkan harga. Nah, di sini walaupun tidak ada hambatan dalam perdagangan nih ya, jadi kayak lebih bebas gitu ya. Tapi ternyata di sana ada batasan-batasan syariah di mana peran pemerintah ini ada dan muncul di dalam sebuah perekonomian. Nanti kita akan lihat di bab ketiga ya. Kemudian ketujuh, tidak ada persaingan yang saling merugikan. Nah, di sini ada hal yang sangat harusnya dijunjung tinggi gitu ya, di mana orang yang melakukan jual beli ini tidak boleh menawarkan barang yang dia sedang tawarkan ke orang lain. Jadi ketika dia menawarkan barang kepada orang lain, selesaikan dulu transaksinya. Ketika tidak terjadi, maka baru kita mengulang transaksi itu dengan orang yang lain. Tapi ketika ada dalam posisi sedang dalam ditransaksikan, nah tidak diperbolehkan nih untuk saling memberikan atau menjatuhkan harga gitu ya. Nah, kemudian kedelapan, tidak ada aktivitas tanpa nilai tambah. Nah, di sini intinya satu, kalau dalam ekonomi syariah, harus manfaat, nggak boleh mubazir sedikit pun. Nah, misal nih ketika kita punya sebuah ini ya, karena ini kita lagi eh, apa ya, lagi tinggi-tingginya camping atau kampanye tentang zero waste gitu kan. Kalau misalnya teman-teman penasaran, coba lihat aja nih di Instagram Zero Waste gitu ya bahasanya di IG. Nah, di sana teman-teman bisa lihat semua aktivitas yang dilakukan bisa dimanfaatkan dari ujung A sampai ujung Z, di mana semua aktivitas ini harus memiliki nilai tambah untuk kita. Jadi kalau misalnya nggak ada, nah itu berbahaya. Nah, kemudian selanjutnya yang kesembilan adalah larangan pemborosan. Nah, ini hal-hal yang dibeli tanpa berpikir, kemudian hal-hal yang dibeli tanpa eh, apa namanya memperhatikan fungsinya, ternyata cuma dibeli aja akhirnya nggak kepakai. Nah, di sini adalah munculnya larangan pemborosan itu sendiri. Kemudian ke-10, larangan transaksi najasi atau manipulasi dagangan. Ini sama aja nih ya kayak misal mau beli beras, beras itu kan sangat sangat susah gitu ya dibedakan ya teman-teman. Misal ada IR4, ada mentik wangi dan segala macam ya mungkin terlihat sama. Nah, seringkali mungkin ada praktik-praktik yang dilakukan untuk mengoplos beras tersebut. Jadi mentik wangi biar dapat banyak dioplos dengan beras dengan kualitas yang lebih rendah. Nah, itu bisa saja terjadi gitu ya di dalam pasar. Nah, di sini dalam karakteristik pasar Islam, larangan transaksi najasi atau memanipulasi memanipulasi dagangan itu nggak boleh gitu ya teman-teman. Kemudian yang ke-11, larangan riba atau memberikan harga jadi kayak ngutang dulu tapi nanti aku kasih bunganya gitu ya. Itu juga dilarang di dalam pasar Islam. Kemudian yang ke-12, larangan mengutil atau mengurangi timbangan. Nah, di sini juga ada nih beberapa oknum-oknum nih di pasar yang sengaja untuk memberikan pemberat di dalam
apa namanya, timbangannya. Supaya apa? Supaya ini, apa namanya, timbangannya itu kelihatan berat, kayak udah dilebihin sama mereka, tapi ternyata mereka mengurangi skala timbangannya. Nah, kemudian ke-13, larangan transaksi haram. Nah, di sini termasuk judi dan menguji keberuntungan itu nggak boleh gitu ya, teman-teman. Kemudian yang ke-14, pengangkatan pengawas pasar. Jadi selain ada peran pemerintah ini dalam menstabilkan harga-harga yang dijual di dalam pasar, di sini kita juga harus punya yang namanya konsep pengangkatan pengawas pasar. Nah, di sini pengawas pasar itu memberikan aturan-aturan gitu ya yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan jual beli di dalam pasar tersebut. Nah, kemudian ke-15 adanya hak pilih dalam transaksi atau memperbolehkan pembatalan transaksi dengan syarat-syarat dan keadaan tertentu. Nah, ini apa namanya boleh nih ya ketika transaksi ini gagal, tapi ada syarat-syarat tertentu apa dalam melakukan penggagalan tersebut atau pengcancelan gitulah ya. Oke, selanjutnya ini kita udah bilang nih tentang campur tangan pemerintah dalam ekonomi Islam. Peran pemerintah dalam perekonomian ini adalah kita lihat nih ya, yang pertama, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca supaya mereka dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang ada padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka menggunakan besi itu. Dan Allah dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini menurut Al-Hadid 25. Nah, menurut Abdul Sattar, ini dalam kitabnya Amu Amalah fi Islam, merumuskan kandungan ayat tersebut. Yang pertama adalah tujuannya di mana risalah ilahiyah atau di dalam kitab dan syariah itu menegakkan aturan yang adil dalam bermuamalah di antara manusia. Kemudian yang kedua, menegakkan aturan syariah yang adil mesti dengan peranan negara. Nah, di sini negara juga dalam kurung nih kekuatan kekuasaan. Nah, di sini bisa dimaksudkan dengan besi. Nah, setelah berdakwah dan tablik komunikasi dilaksanakan. Oke, kita masuk kepada kesimpulannya karena ini memang cuma 2 SKS ya teman-teman. Kita masuk aja ke kesimpulan di dalam apa namanya permintaan dan penawaran dalam ekonomi syariah. Kesimpulannya ini pada masuk dalam pasar ideal ekonomi Islam yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad nih ya dan para sahabat, yaitu di pasar Madinah itu sendiri yang dibangun setelah prosesi hijrah. Nah, kemudian pasar ini dibangun untuk menggantikan pasar Yahudi yang jauh dari nilai-nilai Islam. Jadi penerapan yang tadi ada 15 atau 16 itu dilakukan dengan baik. Nah, tidak lupa pula di dalam perusahaan apa di dalam pasar ekonomi Islam ini di sana dilihat sebenarnya harga pembentuknya dan segala macamnya itu bukan sebagai apa namanya entitas atau apa namanya sebagai pengertian yang berbeda, tapi juga ada faktor yang membentuk permintaan dan penawaran barang dari jasa. Dari sana dilihat dari faktor-faktornya, dilihat bagaimana kita menggunakan permintaan dan penawaran di dalam barang tersebut. Nah, kemudian untuk menjalankan mekanisme pasar secara sempurna, peran pemerintah ini menjadi sangat penting, di mana Nabi Muhammad telah menjalankan fungsi sebagai pengawasan pasar atau al-hisbah, yang kemudian menjadikan acuan dan peranan negara terhadap pasar. Nah, ini apa namanya diambil dari daftar pustaka nih ya, bagi pengantar ekonomi syariah dan beberapa jurnal di dalamnya. Oke, kita cek kira-kira teman-teman. Untuk selanjutnya, kuis dan absen nih jangan lupa untuk diisi. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan ke-10.